garis bagi dan tegak lurus untuk membentuk sudut tertentu. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan alat tulis berupa pena, pensil, jangka, penggaris, busur, dan kertas. Yang kedua, buatlah garis lurus dengan bantuan penggaris, jangan panjang sembarang, dan tentukanlah titik tengahnya, lalu beri nama dengan titik A. Yang ketiga, buatlah setengah lingkaran yang berpusat di titik A dengan bantuan jangka, sehingga memotong garis lurus tersebut. Yang keempat, beri nama kedua titik potong tersebut dengan nama titik B dan titik C. 5. Buatlah goresan busur dengan jangka dari titik C dan B dengan R yang sama dari kedua titik, sehingga berpotongan di suatu titik. Beri nama titik D untuk hasil perpotongan kedua busur tadi. 6. Tarik garis lurus dari titik D ke titik A dengan bantuan penggaris, sehingga menghasilkan sudut DAB yang setara 90 derajat dan DAC yang setara 90 derajat. Untuk membuktikannya, mari ukur dengan busur, dan terbukti bahwa sudut DAC adalah sebesar 90 derajat. 7. Dari titik A, buatlah seperempat lingkaran yang berpotongan dengan garis DA dan AC dengan bantuan jangka. 8. Beri nama kedua titik yang memotong garis AC dan DA dengan nama titik F dan titik G. 9. Lalu dari titik F dan G, buatlah goresan busur dengan jangka dengan R yang sama, sehingga menghasilkan titik potong di titik E dengan tidak merubah ukuran jangkanya. Yang ke-10, tarik garis lurus dari titik E ke titik A dengan bantuan penggaris, sehingga menghasilkan sudut CAE sebesar 45 derajat dan DAE sebesar 45 derajat. Untuk membuktikannya bahwa besar sudut yang didapatkan benar, mari ukur menggunakan busur, dan terbukti bahwa sudut yang dihasilkan adalah 45 derajat. Selain sudut 90 dan 45 tadi, terbentuk juga sudut yaitu BAE sebesar 130 derajat, yaitu pertemuan dari sudut DAB dan DAE 90 derajat ditambah dengan 45 derajat, sehingga terbentuk sudut BAE sebesar 135 derajat. Sehingga dari langkah-langkah tersebut terbentuklah sudut 90 derajat, 45 derajat, dan 135 derajat. Pada bagian B ini kita akan mengkonstruksikan sudut yang berukuran 90 derajat ditambah A. Caranya yang kita butuhkan adalah penggaris dan pensil. Yang pertama kita membuat garis terlebih dahulu. Kemudian kita membuat titik tengah pada garis yang sudah kita buat tadi dan diberi nama titik H. Setelah itu kita menggunakan jangka. Jarum pada jangka diletakkan pada titik H, kemudian ditarik membentuk busur. Nah, kemudian kita mendapatkan dua buah titik potong. Nah, titik yang pertama itu disebut titik J, dan titik yang kedua itu kita beri nama titik K. Selanjutnya kita akan membuat sudut 90 derajat dengan cara mengkonstruksikan titik K dan J. Yang pertama, jarum pada jangka diletakkan tepat pada titik J, kemudian ditarik tali busur. Lakukan hal yang sama pada titik K, kemudian juga ditarik tali busur. Nah, sekarang kita sudah menemukan titik potong lagi. Langkah yang selanjutnya yaitu dari titik potong yang sudah kita dapat tadi akan kita tarik garis sampai ke titik H, sehingga kita telah mendapatkan sudut 90 derajat. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan jangka lagi untuk mencari sudut A. Caranya adalah jarum jangka diletakkan pada titik H, kemudian ditarik busur sehingga kita menemukan dua titik potong lagi. Nah, kemudian
Kedua titik potong yang sudah kita dapatkan kita beri nama titik L dan titik M. Nah, langkah yang selanjutnya kita menggunakan jangka lagi untuk menentukan sudut A, yaitu dengan mengkonstruksikan titik L dan titik M. Sama-sama ditarik busur. Nah, sekarang kita sudah menemukan lagi titik potong yang disebut titik G. Langkah yang selanjutnya tinggal kita tarik garis dari titik G menuju titik H. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sudut yang satunya lagi dan kita beri nama sudut A. Nah, kemudian kita menggunakan busur untuk mengukur sudut sehingga didapati sudut A yaitu sebesar 45 derajat. Berarti sekarang sudah diketahui sudut dari GHJ yaitu 90 derajat ditambah A. Karena A sudah diketahui adalah 45 derajat, jadi 90 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan 135 derajat. Terima kasih.